Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwali aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladzi tafazzalu amwalahum lillah fastaujabul jazaa'al awfa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin calon penghuni surga. Indonesia yang berada di bawah garis khatulistiwa memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas persawahan mencapai 10,52 juta hektar. Luas perkebunan mencapai 15,8 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya juga termasuk berbagai perusahaan berskala kecil, menengah, dan besar. Demikian pula dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN dan swasta, serta dari berbagai profesi lainnya yang semua itu merupakan potensi zakat. Potensi zakat Indonesia jika dioptimalkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur. Hasil riset Badan Amil Zakat Nasional bahwa potensi zakat Indonesia per tahunnya mencapai 327 triliun rupiah. Satu angka yang sangat fantastis untuk mensejahterakan umat dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun hadirin, jumlah zakat yang mampu dikumpulkan per tahunnya hanya 14 triliun rupiah saja. Hadirin, belum optimalnya pengelolaan zakat tersebut berdampak pada potret kesejahteraan umat. Menurut BPS, pada bulan September tahun 2021, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,5 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di kota 7,60%, sementara di desa 12,53%. Dari 144,1 juta angkatan kerja, sebanyak 11,53 juta menganggur. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Bahkan masih banyak warga kita yang terpaksa meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Hadirin, potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mensejahterakan Umat, dengan landasan firman Allah yang terukir indah dalam mozaik Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Lubabah dengan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang Masjid Nabawi dan tidak mau dilepaskan kecuali oleh Rasulullah. Setelah dilepaskan, mereka datang menjumpai Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasul, inilah harta kami yang merintangi kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagikanlah, serta mohonkanlah ampunan atas kesalahan kami." Rasul pun menjawab, "Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu." Lalu turunlah surah At-Taubah ayat 103. Demikianlah asbabun nuzul ayat tadi dalam tafsir Al-Munir jilid 6 halaman 28. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 232 menjelaskan bahwa walaupun ayat tadi masih dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dengan teman-temannya, ia berlaku umum. Demikian pula hadirin, walaupun dalam redaksinya ayat tadi khusus ditujukan kepada Rasul, ia pun bersifat umum, yakni ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Oleh karena itu, ketika sekelompok orang di zaman Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk menunaikan zakat dengan dalih bahwa ayat tadi khusus ditujukan kepada Rasul, maka Abu Bakar menolak dalih tersebut dan memerangi mereka. Dengan demikian hadirin, kewajiban zakat yang bersifat manajerial itu menjadi tugas penguasa atau yang ditunjukkan penguasa untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusiannya secara profesional dan proporsional. Dapat kita pahami hadirin, penguasa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya. Hadirin, para
Bapak ekonom telah mengingatkan hal yang sangat penting. Bukan hanya persoalan bagaimana meningkatkan pendapatan, akan tetapi bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Quranul Karim telah menjelaskan tentang aspek kepada siapa saja zakat tersebut didistribusikan. Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaihi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah, dan Maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 141 menjelaskan mengenai unsur pokok terhadap kelompok-kelompok yang
zakat. Para ulama telah sepakat bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Karena pada ayat tadi terdapat kata innama yang dalam ilmu ma'ali merupakan salah satu adatul qasli yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Pertanyaan penting selanjutnya hadirin, apakah zakat yang telah dikumpulkan didistribusikan kepada semua golongan yang disebut dalam ayat tadi? Dan haruskah dalam jumlah yang sama? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhus Zakah jilid 2 mulai halaman 686 sampai 694 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai masalah ini. Di akhir penjelasannya, beliau mengambil kesimpulan. Yang pertama, Jika zakat yang dikumpulkan banyak dan tingkat kebutuhannya sama, maka sekiranya zakat dibagikan kepada semua golongan yang disebut dalam ayat tadi. Yang kedua, peran penguasa dalam upaya meningkatkan pendistribusian zakat per tahunnya sangatlah signifikan, terutama untuk membuat berbagai regulasi yang mengharuskan setiap muzaki untuk membayar zakat dan dapat dikenakan sanksi jika mengingkarinya. Kami yakin hadirin, jika setiap muzaki di negeri tercinta ini membayar zakat, maka pengelola dapat mengoptimalkan pengelolaannya dengan baik. Maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara yang maju, sejahtera, hebat dan bermartabat. Jika muzaki gemar berbagi, ringankan beban dengan memberi. Tunaikan zakat, sucikan diri, mengejar ridho ilahi. Zakat itu kewajiban yang harus ditunaikan untuk asnaf 8 termaktub dalam Al-Quran. Berzakat, ayo kita berzakat, bersihkanlah hartamu, sejahteralah Indonesiaku. Berzakat, ayo kita berzakat, bersihkanlah hartamu, sejahteralah Indonesiaku. jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa membeli alpukat. Pembersih hati adalah baca Al-Quran. Pembersih harta adalah menunaikan zakat. Billahi fi sabilil haqq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.